Perkenalkan, nama saya Yolanda Herta Putri dari kelas 9D nomor absen 28, ingin menyampaikan ringkasan tentang bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sub A, yaitu makna alinea UUD NRI tahun 1945. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contohnya yaitu kerja paksa masa penjajahan atau yang disebut dengan RODI. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa telah sampai pada saat perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti bahwa kemerdekaan dan keadilan bangsa sekarang tidak dapat dipisahkan dari keadaan yang sebelumnya. Alinea kedua juga mengandung kemerdekaan yang diraih para pendahulu bangsa Indonesia. Beliau para perjuangan telah berjuang dengan mengorbankan jiwa dan raga demi negara dan bangsa. Arti dari berdaulat yaitu mengandung makna, yaitu berarti Indonesia sederajat dengan negara lain yang bebas menentukan arah dan kebijakan bangsa tanpa campur tangan siapapun. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makmur yaitu menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dalam kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak hanya secara material, tetapi juga mencangkup kemakmuran spiritual atau kebahagiaan batin. Alinea ketiga berisikan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga juga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat yaitu memuat prinsip-prinsip negara Indonesia yang bertujuan sebagai negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya UUD. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian ringkasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Yang ketiga, di dalam gambar tersebut ya ada TNI. Sini kami akan membacakan hasil rangkuman kami. Bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan penyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya UUD. 3.
Bentuk negara yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Zara dari kelas 9 nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Tifabila, nomor absen 9 kelas 9D. Perkenalkan, nama saya Arisnatul Hidayah dari kelas 9E nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Inka Sutrisnianirum, kelas 9A, absen 6. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. C. Sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari masing-masing bagian tadi akan kita bahas selama 3 pertemuan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagian yang pertama. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Dengan kata lain, segala sesuatu yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dan manusia lainnya. Penjajahan juga tidak sesuai peri keadilan, karena penjajahan memperlakukan manusia secara diskriminatif. Manusia diperlakukan secara tidak adil, seperti perampasan kekayaan alam, penyiksaan, serta adanya perbedaan hak dan kewajiban. Dalil ini menjadi alasan dalil subjektif. Ada yang tahu dalil subjektif itu apa? Iya. Dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Kedua makna dalam alinea pertama meletakkan tugas dan tanggung jawab kepada bangsa dan negara serta warga negara Indonesia mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Yang ketiga, di dalam gambar tersebut ya ada TNI. Sini kami akan membacakan hasil rangkuman kami. Bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjelaskan penyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal.
Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Alinea kedua. Alinea kedua menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. 3. Alinea ketiga. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui alinea ketiga ini, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaan yang dicapai tidak semata-mata hasil jerih payah perjuangan bangsa Indonesia, tetapi atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 4. Alinea keempat. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya UUD. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan dasar negara, yaitu Pancasila. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 5. Sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea 1. Setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Alinea 2. Perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea kedua menunjukkan Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Alinea 3. Bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan berkedaulatan di tangan rakyat dan dijadikan sesuai Pancasila. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederajat dengan negara lain. Adil menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Makna makmur menghendaki negara mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan merupakan keinginan dan tekad seluruh bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka.
Alinea keempat bertujuan dengan tersebut merupakan arah perjuangan bangsa Indonesia setelah merdeka. Alinea 4 ini juga memuat prinsip untuk bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahannya dipilih oleh rakyat. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilfaris Matulasana, kelas 9D nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Anisul Latifah dari kelas 9D nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Belemda dari kelas 9D nomor absen 6. Kami akan membacakan hasil rangkuman Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama. Alinea pertama pembukaan UUD NRI tahun 1945 menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pari kemanusiaan dan pari keadilan. Juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Alinea kedua menunjukkan ketetapan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Hal ini berarti timbulnya kesadaran bahwa kemerdekaan dan keadaan sekarang tidak dapat dipisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Daliani, kelas 9B, absen 20. Di sini saya akan membacakan hasil rangkuman saya mengenai bab 2, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subbab A. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama menyatakan setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contohnya yaitu kerja paksa pada masa penjajahan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. 2. Alinea kedua menyatakan perlu upaya untuk memerdekakan terlebih dahulu bangsa Indonesia dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bangsa ini telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Alinea kedua menunjukkan Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Contohnya panen raya untuk kemakmuran rakyat. 3. Alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dan menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perjuangan, sikap, dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. 4. Alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu A. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. B. Ketentuan diadakannya UUD. C. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitinur Alfiani, kelas 9A, nomor absen 29. Saya Firda Amalia dari kelas 9B, nomor absen 9. Nama saya Selina Ramadhani, kelas 9C, nomor absen 30. Di sini kami akan menjelaskan rangkuman bab 2, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. A. Makna alenia pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alenia pertama. Makna alenia pertama yaitu setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Pada alenia pertama memuat dalil objektif. Dalil objektif adalah bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Serta alenia pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepas diri dari penjajahan. Kedua, menunjukkan Indonesia bahwa A. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. B. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. C. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sekian ringkasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Damayanti dari kelas 9A nomor absen 21. Di sini saya akan menyampaikan ringkasan bab 2 tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Makna alinea pertama, yaitu menurut dalil objektif bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Contohnya kerja paksa pada masa penjajahan atau rodi. Makna alinea kedua, yaitu perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Makna alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintahan negara. 2. Ketentuan diadakan Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu republik yang berdaulat rakyat. Dan 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah menghadir di minggu siang adalah Insan Maulas bersama seorang Bumba Alfian, dan dia sudah siap di sini untuk memberikan informasi. Dasar negara yaitu Pancasila. Memuat prinsip bentuk negara yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat. Alinea keempat memuat dasar negara Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekian dari kami, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Makna dari 4 alinea. Alinea pertama membuat dalil objektif yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan juga mengandung dalil subjektif yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua, menunjukkan bahwa perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga, menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa.
Alinea 4 memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, 2. Ketentuan diadakannya UUD, 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, dan 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Mana alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Alinea pertama menjelaskan pernyataan kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan hak asasi seluruh bangsa yang bersifat universal. Alinea pertama juga mengandung arti subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Alinea kedua menjelaskan bahwa kemerdekaan sebagai cita-cita bagi inti telah sampai pada saat yang menentukan perjuangan bangsa Indonesia dalam membuat kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih harus mampu mengaturkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Hal ini merupakan motivasi spiritual, perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Alinea ketiga ini memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas. Alinea keempat, negara Indonesia ini yang dibentuk memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Alinea keempat ini juga memuat prinsip bentuk negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zakia Yuliani dari kelas 9D. Saya akan menyampaikan ringkasan materi PPKN kelas 9 bab 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber motivasi dan inspirasi, tekad, semangat, serta cita-cita hukum dan moral yang ingin ditegakkan bangsa Indonesia. Makna alinea pertama yaitu setiap bangsa mempunyai hak mutlak untuk merdeka. Makna alinea kedua, perlu upaya untuk memerdekakan bangsa Indonesia terlebih dahulu dari penjajahan, baru menentukan nasib bangsa dan negara. Makna alinea ketiga, bangsa Indonesia meyakini bahwa tercapainya kemerdekaan bangsa Indonesia bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Makna alinea keempat, bentuk negara yang dipilih yaitu kesatuan dengan kedaulatan di tangan rakyat dan dijalankan sesuai Pancasila. Setelah kita memahami makna-makna alinea tersebut, mari kita kupas tuntas isi alinea satu persatu. Alinea pertama. Alinea pertama memuat dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Alinea kedua menunjukkan Indonesia bahwa 1. Perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea ketiga menjelaskan bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia adalah rahmat dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Alinea ketiga memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa agar berkehidupan bebas. Alinea keempat memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu 1. Tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara, yaitu Pancasila. Sekian ringkasan dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.